Satu kasih sayang itulah berebut-rebut kita dengan ular, sehingga tak ada ular memakan telurnya. Tapi ada manusia yang tak dapat kasih sayang itu, dimasukkannya janinnya ke dalam kresek, dibuangnya di tong sampah. Saat takut paling kuat. Kapan takut itu paling kuat? Saat sakratul maut. Ingat, mati bukan berarti membuat kita melupakan dunia. Ingat, mati makin semangat cari duit, tapi tidak mabuk oleh dunia. Ittaquz zulma, jangan zalimi orang. Fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Karena kezaliman itu hanya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Insya Allah. Itu melembutkan hatinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kasih sayang di dalam. Kasih sayang Allah itu 100, yang diturunkannya ke bumi ini 1, yang 99 ditahannya akan diserahkannya ke surga Jannatul Firdaus. Satu kasih sayang itulah berebut-rebut kita dengan ular, sehingga tak ada ular memakan telurnya. Berebut-rebut dengan gajah, tak ada gajah menimpa anaknya dengan kakinya sampai mati. Berebut-rebut dengan kucing, tak ada kucing, induk kucing memakan anaknya. Tapi ada manusia yang tak dapat kasih sayang itu, dimasukkannya janinnya ke dalam kresek, dibuangnya di tong sampah. Tapi rupanya ada yang tak mengandungnya dan tak melahirkannya, tapi ada kasih sayangnya. Dibawanya kresek itu, dibukanya, dimandikannya, disuapkannya, dibesarkannya. Anak itu lahir tidak dari rahimnya, tapi anak itu lahir dari hatinya. Sampai akhirnya anak itu besar. Anak itu memanggil ibu, memanggil ayah, sampai masa akhirnya dia tahu, ini kalau ku teruskan nanti aku berdosa karena kita tak mahram. Aku tak bisa menyusukanmu karena aku tak ada air susu, karena aku tidak mengandung, tak melahirkan anak. Sampai masanya dia katakan, kau bukan anak. Maka nanti saat menikahkan, bukan aku yang mengakadkan. Yang mengakadkanmu adalah wali hakimna. Apa yang membuat mereka bisa bersama? Kasih sayang. Makanya kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi. Berkasih sayang kita karena Allah di masjid ini yang membuat kita bersama nanti di surga Jannatul Firdaus. Berkulit hitam, amalnya tak ada, budak hamba saya, dipeluknya Nabi kuat-kuat. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Aku tak yakin denganmu ya Rasulullah. Abu Bakar bersamamu karena hartanya banyak. Utsman bersamamu karena dia menantu. Sayyidina Ali bersamamu karena dia kunci pintu ilmu. Aku berkulit hitam, hamba sahaya, legam, budak. Aku bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Aku tak dapat bersamamu nanti di surga. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Kalau kau sayang kepada kau akan bersamaku nanti di
surga Jannatul Firdaus. Aku lihat di depanku ada telaga Hud, ada haud, ada telaga surga. Siapa yang minum di telaga ini nanti la yazma'u fiha abada, dia tak akan haus untuk selamanya, kata Nabi. Kami akan minum di situ ya Rasulullah. Antum ashabi, kalian sahabatku, perang dengan aku, hidup dengan aku, tidur dengan aku, jihad bersama aku, kalian berjumpa dengan aku. Tapi nanti ada di akhir zaman, mereka tak pernah melihat aku, mereka tak pernah berjumpa dengan aku, matanya tak pernah melihatku, tapi mereka percaya kepada aku. 1400 tahun yang lalu kita sudah disebutnya, 1400 tahun yang lalu kita sudah didoakannya. Ketika giginya patah, pelipisnya berdarah, sedikit lagi musuh kafir Quraisy itu membunuhnya. Datang sahabat, berdoalah ya Rasulullah, musuh keliling kita di Bukit Uhud, nanti engkau akan terbunuh ya Rasulullah, doamu makbul. Kalau kau berdoa mati mereka ini semua. Kata Nabi, tidak, kusimpan doa. Untuk siapa? Untuk mereka nanti yang akan datang di akhir zaman. Didoakannya kita 14 abad yang lalu. Syafa'atan li ummati yaumul qiyamah. Pernah kita memperjuangkan agamanya ini? Pernah kita memperjuangkan masjidnya ini? Pernah kita memperjuangkan dakwah ini? Kita memperjuangkan syariatnya ini? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah sampai akhirnya kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mulutnya mengatakan Allah, 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 tsumma istaqam, istiqamah dia. Tidak hanya dalam masjid, sampai ke pasar dia berkata Allah, Allah. Sampai ke kantor dia berkata Allah, Allah. Kalau ada orang yang menawarkan duit haram, dia katakan Allah, Allah, bukan insya Allah. Datang orang buat duit, sumastaqam. Ketika dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Kapan malaikat itu turun? Saat takut paling kuat. Kapan takut itu paling kuat? Saat sakaratul maut. Di saat sakaratul maut, ketakutan paling kuat. Takut mati, takut mungkar nakir, takut azab kubur, takut titian siratal mustaqim, takut. Yang kedua, perasaan sedih. Sedih meninggalkan istri yang akan diambil brownies berondong manis. Sedih meninggalkan mobil yang belum lunas akan ditarik di aler. Sedih meninggalkan rumah yang dulu dibangun dengan tetes puluh keringat air mata akan diambil orang lain. Sedih meninggalkan pakaian kesayangan, hadiah, cenderamata, semuanya. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat cenderamata? Itu yang baru dapat tadi. Sedih. Tapi datang malaikat berbisik ke telinga, Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu,
jangan kau bersedih. Ketika takut hilang, sedih hilang. Orang yang akan mati sakratul maut itu takutnya hilang, sedihnya hilang. Syaratnya istiqomah. Ketika takutnya hilang, sedihnya hilang, datang malaikat membisikkan kalimat yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah SWT. InsyaAllah kalau kita istiqomah, sakaratul maut kita begitu nanti. Kalau kita istiqomah, walaupun kita terbaring, terbujur sendirian di ruang ICU, anak menantu kawan sahabat handai tolan jiran tetangga tak ada, security pun berada di luar pagar, kita sendiri di dalam ruang yang sepi sunyi itu, sepi di tengah keramaian kota metropolitan hiruk pikuk, tapi kita dalam keadaan sepi sunyi sendirian. InsyaAllah terngiang suara solawat yang kita lantunkan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Pahamlah kita mengapa selawat itu dilantunkan, supaya dia terngiang di telinga. Mengapa istighfar tadi dilantunkan, supaya terngiang dia di telinga. Kalau yang kita lantunkan itu lagu, itu juga nanti yang akan datang waktu mau sakratul maut. Mau datang lantunan lagu atau solawat? Salat. Yang mau datang tu nanti lantunan lagu atau zikir? Zikir. Itu yang selalu kau pikirkan, itu yang selalu kau katakan, itu yang selalu kau lantunkan. Itu yang akan datang di saat-saat genting mau sakratul maut. Saat itu otak tak lagi berfungsi, tapi telinga tetap mendengar. Maka di saat itulah datang bisikan malaikat, dan akhir kalam kita insyaallah la ilaha kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya istiqomah. Saya selalu menganggap malam tadi adalah malam terakhir saya. Kalau aku hidup besok pagi,
aku masih bisa beramal. Alhamdulillah, bangun pagi ini saya buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Saya selalu menganggap ini hari terakhir saya. Ini hari Ahad, hari terakhir saya. Kalau saya masih hidup hari ini, saya beramal soleh. Kalau hari ini saya mesti mati, mudah-mudahan mati husnul khatimah. Tapi jangan gara-gara ini, gara-gara zikir, gara-gara subuh ini cerita mati, pulang dari sini semua bawaannya mau mati. Pas ditanya anak-anak muda ini, apa planning kalian untuk 2023? Mati aja. Bukan begitu. Kalau dia pegawai PNS, ingat mati, dia tidak akan korupsi, dia tak akan makan haram. Kalau dia orang kepala rumah tangga, ibu-ibu, ingat mati, dia tak akan bicara aib orang lain. Dia makin semangat kerja supaya dia bisa bangun masjid, bangun sekolah tahfiz Quran, yatim, fakir, miskin, du'afa terjaga, terpelihara. Itu maksudnya ingat mati ini. Ingat mati bukan berarti membuat kita melupakan dunia. Ingat mati makin semangat cari duit, tapi tidak mabuk oleh dunia. Dunia ini seperti air garam, makin diminum makin haus. Lau kana li bani Adam wadiyan min dhahab, seandainya kita ini punya satu lembah isinya emas semua, tak pernah cukup. La tamanna ayyakuna lahu wadiyan ahar, dia akan minta emas satu lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Ketika mulut sudah disumbat tanah, barulah kata dia cukup, cukup, cukup. Memang cukup lah, udah malaikat maut sudah menyumbat, mungkar nakir datang bertanya. Tapi insya Allah kematian yang seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, seperti kambing dikuliti hidup-hidup, insya Allah ringan, karena doa kita selalu Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Apakah masih yakin 2052 masih ada orang sholat subuh di masjid ini? Yakin. Saya yakin 2052 masjid ini masih ada orang berzikir di sini. Dari mana Ustaz yakin? Itu saya lihat wajah anak-anak muda yang ada di belakang. Mereka itu yang akan jadi imam, mereka yang akan memimpin zikir, mereka akan menyampaikan tausiah, mereka akan menegakkan agama Allah di bumi Nangro, Aceh, Darussalam. Itu masih ada anak-anak muda. Yang tua Pak Ustaz, tua memang ke masjid. Apa lagi kita ke masjid? Kunci mendengar ceramah Abdul Somad, baik tua maupun muda, laki-laki, perempuan, yang penguasa, rakyat jelata, yang orang kaya, yang miskin papa, semuanya sama bahwa kita di hadapan Allah. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah atqakum. Itu yang tertulis di dinding masjid. Inna akramakum, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum,
yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang takut buat dosa, takut maksiat, takut menyinggung perasaan orang, takut menyakiti orang, takut menzolimi orang. Ittaquz zulma, jangan zolimi orang. Fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, karena kezoliman itu hanya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat.